Halo semua, balik lagi dengan gua Tian di Sumur Gadget. Oke, bulan lalu kan gua udah sempet bikin video Q&A iPhone 13 part 1 dan yang nonton juga lumayan banyak. Thanks banget buat kalian yang udah nonton. So, di video kali ini gua akan lanjut ke part 2-nya dan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Fajar Ramadan 420. Gagal fokus sama case-nya, merek apa ya? Oke, ini tuh pertanyaan udah berulang kali ditanyain ke gue. Dan untuk link case-nya seperti biasa gue taruh di bawah dan di posisi paling atas, jadi kalian bisa cek aja. Ini gue beli dari GKK Case dan merek case ini adalah Mokolo. Gue ambil yang warna hitam. Sebenarnya bedanya hitam dan putih itu ada di bagian bezelnya aja sih. Untuk belakangnya tetap sama, dan saran gue kalau misalnya kalian emang ada budget lebih, mending ambil yang udah support MagSafe aja, biar kalau misalkan kalian punya wireless chargingnya, kalian nggak perlu beli case lagi gitu. Tapi buat kalian yang mau tampilan iPhone-nya terlihat lebih simple dan clean, ya ambil yang non MagSafe aja. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian ambil yang warna putih, lama-kelamaan nanti bisa jadi kuning juga gitu di bagian bezelnya. Gue udah pernah make yang warna putih di waktu pertama kali gue punya iPhone 13, dan sekarang ya casingnya kayak kekuningan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau aman, ya kalian mending ambil yang warna hitam atau yang warna biru selain warna putih lah. Next, pertanyaan yang kedua dari Ian Pratama. Bang, mending beli iPhone 11 sekarang atau nanti aja pas iPhone 15 rilis? Dan kira-kira apakah saat iPhone 15 dirilis, berapakah perkiraan harga iPhone 12 bang? Oke, ini jadi mau beli iPhone 11 atau iPhone 12 nih. Untuk harga iPhone 11 sebenarnya pas iPhone 15 itu dirilis di Indonesia, gue nggak yakin sih barangnya masih ada apa enggak. Tapi kalau lu mau cek sekarang masih banyak kok yang jual di bawah 7 jutaan, di 6 jutaan aja jadinya. Menurut gue ini udah murah banget lah harganya untuk sebuah iPhone 11. Cuman kalau emang lu mau pakai iPhone 11 untuk jangka waktu yang lama, sekarang menurut gue udah kurang worth it, karena ini ya tahun keempat gitu, yang mana mungkin sekitar 2 tahun lagi udah nggak dapat pembaruan iOS lagi. Tapi kalau kita ngomongin iPhone 12, sekarang gue cek di iBox untuk yang varian 64GB itu di harga 10,5 juta. Mungkin prediksi gue kalau misalkan iPhone 15 itu udah resmi masuk Indonesia, mungkin bisa turun sekitar di 8-9 jutaan. Atau mungkin bisa lebih murah kalau misalkan kalian coba cari di TikTok Shop. Biasanya kalau misalkan ada yang suka live, itu harganya lebih murah sih ketimbang di Tokopedia. Lanjut pertanyaan ketiga dari Muhammad Zah. Saran bang, beli iPhone 13 reguler new iBox atau 13 Pro Inter permanen? Sebelumnya gue mau tanya dulu nih, untuk iPhone 13 Pro nya itu kan Inter permanen. Nah, maksudnya di sini tuh apakah udah dibayarkan pajaknya atau iPhone Inter dengan garansi email lifetime? Kalau emang pajaknya udah dibayarkan dan ada bukti bayar pajaknya, ya gas aja iPhone 13 Pro, karena menurut gue iPhone 13 Pro itu worth it banget kok. Banyak kok teman-teman gue yang udah pakai iPhone 14 Pro, malah ujung-ujungnya balik lagi ke 13 Pro karena emang baterainya itu lebih irit ketimbang iPhone 14 Pro. Dan untuk perbedaan fitur juga nggak terlalu banyak gitu, jadi dia akhirnya balik lagi ke iPhone 13 Pro. Tapi kalau emang iPhone 13 Pro nya nggak ada bukti bayar pajaknya dan nggak ada jaminan email lu bakal aktif terus dan nggak akan diblokir, yang mending lu langsung skip aja, ambil yang 13 reguler aja. Karena sekarang beli iPhone emailnya ilegal itu udah nggak worth it sama sekali, karena ujung-ujungnya bakal dinonaktifin juga. Kayak yang di berita yang lagi viral baru-baru ini, 176.000 iPhone bakal dinonaktifin. Kebayang nggak? Beli HP mahal-mahal tapi dipakai nelfon aja tuh juga nggak bisa. Next, pertanyaan yang keempat dari Agung Oncom. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi ini pernyataan sih. Iya, mending Samsung S23 kalau dibandingkan iPhone 13. Kalau dari keluarannya aja Samsung lebih baru, lebih mantap lah. Udah gitu dari iPhone 14 Pro Max juga masih mending Samsung S23 Ultra lah. Videonya lebih stabil dan mantap sekarang Samsung. Gini, untuk Samsung S23 dan iPhone 13 jelas dari segi fotografi mutlak yang menang adalah Samsung gitu. Gue setuju sih dengan hasil jepretan S23 emang karena hasilnya bagus banget. Masuk ke kategori eye pleasing lah, jadi tinggal diposting aja. Kalau iPhone kan seperti biasa, dia warnanya tuh natural dan malah kadang terlalu flat sih menurut gue untuk hasil fotonya.
Lalu untuk videografi nih, S23 Ultra emang gokil sih di hasilnya. Apalagi lensa periskopnya ini bakal ngebantu banget kalau kalian yang lagi nonton konser gitu. Ya overall untuk kamera S23 dan S23 Ultra bisa gue bilang udah bisa mengungguli Apple lah. Cuman balik lagi nih, kalau ngomongin mending di HP flagship ya lebih baik kita disesuaikan dengan kebutuhan aja nggak sih? Kalau misalkan emang fokus untuk sosial media, jualan live, iPhone bisa kasih experience yang lebih bagus gitu. Beneran deh, lu live TikTok, IG pakai iPhone tuh hasilnya jernih. Videonya tuh bagus banget. Tapi kalau misalkan emang butuh untuk kerjaan, multitasking, kirim-kirim file, Android jauh lebih bagus sih experience-nya. Apalagi ya Samsung S23 dan S23 Ultra ya pakai One UI yang menurut gua adalah satu-satunya UI terbaiknya Android sih. Gue favorit banget sama One UI. Next, pertanyaan kelima dari Setiawan 643. Bang, kira-kira di akhir tahun 2025 menjelang awal 2026 harga iPhone 13 berapa ya bang? Bentar, ini tuh kayak agak kejauhan ya untuk tahunnya ya. Biasanya untuk base model itu hanya diproduksi selama 3 tahun sejak iPhone itu dirilis. Nah, iPhone 13 itu kan dirilis di tahun 2021. Harusnya dia akan stop produksi di tahun 2024 setelah iPhone 16 itu dirilis. Nah, kalau di tahun 2025 kalau emang masih ada stok barunya, palingan harganya itu mungkin ada di posisi iPhone 11 sekarang, yaitu di 6 sampai 7 jutaan. Itu pun mungkin yang ada paling sisa-sisa stok aja sih. Gua nggak tahu nanti kedepannya gimana, ya paling ya harganya kisaran segitu. Ini menurut gue pribadi loh ya. Lanjut pertanyaan ke-6 dari Torik Maulana 833. Pakai charger dan kabel apa bang? Untuk charger iPhone gue pakai 2 sebenarnya sih. Kalau misalkan untuk iPhone 13 biasanya gue pakai kepala charger yang Aoki 20 watt yang udah support fast charging. Lalu untuk kabelnya gue pakai kabel original bawaannya. Nah, yang satunya lagi gue biasanya pakai kepala charger dari Ugreen wall charger di 10 watt, dan kabel lightningnya gue pakai yang dari Ugreen juga. Untuk kabelnya ini juga udah ada sertifikat MFI-nya ya, jadi udah aman banget. Plus ini kualitasnya udah braided, jadi lebih bagus dari bawaan Apple-nya. Biasanya sih kalau misalkan lagi di rumah aja, lagi santai, gue suka pakai casan yang 10 watt ini karena gue nggak buru-buru juga, biar bikin baterai health kita tuh jadi lebih awet sih. Next, pertanyaan ke-7 dari Gatot Ardians. Kak, kalau diketuk pakai kuku, layar bagian tengahnya ini kerasa agak kopong nggak? Untuk iPhone 13 ini sih emang agak kopong ya kalau diketuk di bagian tengahnya, tapi ini bukan masalah sama sekali. Ini adalah hal yang normal banget karena yang namanya smartphone pasti ada ruang yang agak kosong gitu. Nggak mungkin dia rapet banget, padat dan sesek gitu. Ya karena itu bakal bikin beresiko HP-nya tuh jadi terlalu panas. Dia nggak ada ruang untuk buang panasnya gitu. Lanjut pertanyaan yang ke-8 dari Lutfi 3329. Gan, ada yang ngalamin nggak baru beli iPhone 13 iBox belum 2 minggu tapi tiba-tiba ada setitik debu dalam lensa kameranya? Bisa diklaim garansi nggak ya? Oke, untuk pertanyaan ini harusnya bisa diklaim ya, asalkan kondisi HP lu tuh nggak bekas jatuh, nggak human error lah pokoknya lah. Jadi dalam keadaan mulus-mulus aja. Yang penting selama bukan kesalahan dari user, mau HP lu error, softwarenya atau cacat di bagian hardwarenya, itu bisa diklaim kok. Sama kalau misalkan emang titik debunya itu udah mengganggu hasil fotonya, ya disertakan aja gitu buktinya. Atau kalau misalkan lu nggak tahu nih titik debunya itu mengganggu foto atau enggak, lu coba deh foto kertas putih dalam keadaan cahaya yang terang, nanti bakal kelihatan kok di hasil fotonya ada noda gitu kalau emang lensanya kotor. Lanjut pertanyaan ke-9 dari Eko Kurniawan 2042. Bang, gua maniak game, tepatnya eFootball. Gue main game seharian, gue pakai iPhone 13, nanti baterai health-nya akan cepet turun gak ya? Oke, selama lu mainnya nggak dicas, harusnya sih aman kok. Baterai health-nya cepet turun sebenarnya tuh banyak banget faktornya sih. Dari mulai pakai kepala charger yang fast charging atau enggak, terus suhu ruangan dan suhu HP ketika dicas itu berapa, panas atau enggak, terus lu pakai lightning cable yang ori atau enggak, atau bahkan pola ngecasnya itu juga berpengaruh banget sama baterai health. Ya saran gua kalau misalkan lu udah habis main game, usahain jangan sampai lowbat banget baru dicas. Cas aja ketika baterainya di 30%.
Dan sebelum dicas, pastiin HP-nya udah dalam keadaan adem. Jangan pas masih panas-panasan langsung dicas, itu malah bikin baterai health jadi turun cepet. Oke, terakhir pertanyaan yang ke-10 dari Ahmad Erviandri 5710. iPhone emang panas ya kalau pakai seluler? Itu tergantung tempatnya sih sebenarnya. Kalau emang lu lagi di tempat yang susah sinyal, ya otomatis HP lu akan berusaha cari sinyal, lalu itu yang nyebabin HP jadi panas dan boros baterai. Kebetulan gue juga kadang suka pakai seluler kalau misalkan wifi gue lagi error. HP gue nggak panas sama sekali kok, tapi emang ya barnya juga penuh gitu di bagian sinyalnya. Ya palingan segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa gue jawab di Q&A iPhone 13 part 2 ini. Kalau kalian ada yang mau tanya lagi langsung tulis di kolom komentar, nanti akan gue buatin lagi pertanyaannya dan gue jadiin video Q&A part 3. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue, dan jangan lupa follow TikTok dan juga IG Sumur Gadget. Gue juga berbagi informasi di sana dan sekalian nambah followers juga sih. Oke? Ya, gue Tian dari Sumur Gadget. Pamit.